Oke, selamat siang teman-teman. Dan sekarang kita akan bukan review sih, kita akan ngobrol sama satu pemilik ER6N di Jogja, yaitu Mas Dominic Savio. Oke. Jadi seperti biasa kita akan tanya kenapa ambil ER6N, modifannya apa aja, dan juga apakah worth it di tahun 2026 teman-teman. Oke. Kenapa ambil ER6? Yang pertama karena emang dari SMP dulu udah seneng banget sama motor ER6 ini. Dulu waktu pertama kali riding sama YK Street, itu ada satu orang bawa ER6 persis stangnya nunduk gini, warnanya abu-abu doff. Itu dari situ juga udah mulai seneng banget sama motornya, apalagi walaupun motornya 2 silinder, banyak orang ngomongnya kayak suaranya kayak ninja, cuma karena apa ya, walaupun 2 silinder tapi 600 cc kan suaranya beda jauh gitu. Jadi itu alasan kedua juga. Alasan keduanya itu suaranya bisa padat banget, nggak bisa ngeblar-ngeblar kayak Harley. Terus alasan ketiganya, R6 ini walaupun 600 cc tapi iritnya bisa kayak 250. Jadi aku biasanya kalau pakai ini dalam kota itu bisa dapat 1:24, bisa sampai 1:26 parah. Apalagi kalau dipakai touring yang apa ya, notabene-nya kita jalan terus konstan gitu, itu bahkan bisa sampai 1:30 kadang. Terus untuk alasan keempatnya, di apa ya, R6 tuh motor touring tapi dimodif dikit, ganti stang aja udah langsung kelihatan apa ya, kayak jadi motor anak muda lah. Walaupun kalau standarnya mungkin orang mikirnya kayak motor bapak-bapak ya, tapi padahal kalau diganti stang aja udah kelihatan jauh lebih muda. Oke, jadi alasannya kenapa modif seperti ini? Kok keren sekali sepertinya. Yang pertama juga dari dulu suka banget sama konsep naked nunduk-nunduk gini. Soalnya kalau naked dinunduk gini itu jadi kelihatan apa ya, padat banget, terus garang banget. Iya sih, emang sih. Kelihatan kayak garang banget itulah. Red Bull. kayak banteng. Oke. Dulu soalnya aku juga dari zaman motoran masih Saber itu, stangnya juga tak bikin gini, jadi kelihatan kayak gagah, bukan nggak gagah juga sih, tapi lebih apa ya, kayak garang aja dari depan. Kelihatan apa ya, mengerikan. Agresif gitu, kesannya kayak agresif, kayak mau nyeruduk gitu. Oke. Terus ini ada lampu apa ini? Oh, ini. Di bawah ini aku nambahin lampu D2 laser mereknya Bull Eyes. Soalnya aku ngerasa ya ini sebenarnya belum tak ganti aja ya. Lampu utamanya ini kan pakai Proji, cuma Projinya masih Proji yang menurutku masih kurang lah, Proji lama gitu. Jadi ya sementara aku nambahin D2 laser aja dulu, soalnya masih belum ada keinginan bongkar headlampnya. Ribet soalnya. Ribet. Soalnya ribet. Oke. Tapi ini bisa nyala nggak kalau misalnya nggak nyalain Proji? Kalau nggak nyalain Proji maksudnya? Dalam artian coba. Bisa Maksudnya lampunya dinyalain. Betul. Gitu? Oh, kalau ini kebetulan saklarnya dijadiin satu sama lampu utama. Jadi setiap kalau misalnya Bull Eyes-nya ini nyala, D2 laser nyala, Projinya bakal nyala. Tapi cuma satu. Nah, yang satu itu mati. Oh, oke. Lumayan terang. Lasernya. Ya, lumayan terang teman-teman. Bull Eyes D2 laser ya. 30 watt. Oke. Terus apalagi modifannya ini sepertinya juga belakangnya cukup oke ini. Nah, dari depan dulu aja ya. Dari depan ini boleh. Untuk stangnya ini pakai Vibro-nya pakai R25. Soalnya shocknya ER6 ini kebetulan diameternya sama kayak R25. 10 derajat ya? 10 derajat. 10 derajat. Terus kalau untuk master rem ini pakai KTC Bigradial. Yang ya Bigradial, cuma dulu ini pas beli motor udah dapet sih kalau KTC-nya ini. Terus untuk spionnya ini tak kasih spion Jalu, mereknya apa ya, lupa ya, tapi yang penting yang modelnya gini lah, oval gitu. Model diamond. Nah, model oval diamond. Terus apa ya, karbon tipis-tipis di depan sini untuk cover shocknya beli yang karbon gini. Terus depan kayaknya udah itu aja, sama lah ya. Rem depan? Oh, selang rem. Kalau selang remnya ganti merek TDR. Untuk dalang rangi. Terus ini motornya di full wrapping warna Grenardo campur hitam. Jadi Grenardonya cuma di tangki, sisanya hitam semua. Wih,
Aslinya warna Aslinya warna hijau. Hijau Cuma ya? karena dulu udah agak lama pakai warna hijau, bosen. Terus kok ngeliat motornya temen kok warnanya abu-abu grenado gini kok keren. Akhirnya pengen nyoba di wrap campur hitam, ternyata juga masuk. sangat-sangat masuk, emang cakep banget sih. Ya, warnanya masuk. Wow. Terus buat footstep ini udah ganti juga underbone. Underbone-nya kalau nggak salah mereknya apa ya? Nui apa Bikers? Nui, gitu? bikers, Bikers. fast bike. Apalah itu, pokoknya untuk R6 tuh kadang mereknya nggak jelas juga sih. Gara gak jelas. tapi oke sih looknya, oke Ya, banget ini sih. Ya maksudnya daripada standarnya ini Iya iya iya. kelihatan lah, ada lumayan lah. Betul, betul, Terus betul. aku tak karena dulu. Boleh boleh. Gila emang Terus cakep ini- banget sih teman-teman sini. Terus di sini ini apa ya, maksudnya cover List. rangka ya mungkin ya, cover ya masuk untuk nutupi rangka itu. Ini juga pakai karbon. Terus di sini hagernya ini, hager belakang ini juga udah pakai karbon. Terus kaki-kaki. Ya. Kaki-kaki. Nah ini. R6 itu apa wajib banget ganti kaki-kaki. Soalnya kalau nggak ganti kaki kelihatan ya sebenarnya pelek standarnya udah lumayan gede, cuma biar lebih semok lagi harus ganti kaki-kaki yang peleknya 6 inch merek Delcavic 6 inch ya. Bannya Bridgestone Badlex Badlex S22 S22. 190 190 per berapa ini? per 55 Per kalau 55. cuma ini udah agak tipis sih. Tapi gambut banget teman-teman tuh. Kayak ih. Cakep ya, cakep ya. Ini ada jalur pedoknya ini pakai merek WR3, cuman ya motornya agak kotor ya soalnya kemarin mesti hujanan. Jogja tuh dari kemarin hujan terus teman-teman. Kayak serius setiap malam, setiap siang hujan terus, jadi ya mohon maaf kalau motornya agak belum bersih banget ya. Terus Terus ini ada stop lamp 3-in-1. Mereknya lupa sih, cuma harusnya anak-anak IR tahu sih kalau yang Iya. modelan gini nih merek apa ya, lupa ya. Coba ngecek. Terus di tangki sini ditempelin tank grip biar nggak lecet samping-sampingnya. nggak lecet. Ya sih emang kadang kalau pakai jeans itu bisa ngelecetin dikit, mikro lecet tuh. Sama satu terakhir yang paling spesial, Coba. knalpot. Knalpot ini dia. Knalpot wajib buat R6. Mereknya Two Brothers. Two Brothers teman-teman. Karena suaranya Two Brothers ini ya sepengalaman ya, pengalaman aku beberapa kali ganti knalpot. Dulu pakai Thermic Noni juga sebenarnya enak juga sih, cuma apa ya? Kalau aku lebih paling cocok tuh pakai Two Brothers gitu. Suaranya lebih ngeblar banget. Kalau apa idol tuh apa idol adem, cuma kalau di gas itu langsung suaranya keluar gitu. Sama Yoshimura. Yoshimura menurutku suaranya lebih ya itu sih adem juga sih. Tapi ademnya tuh kayak ngampet gitu loh. Oh, Yang menurutku. Sebelumnya ini pakai knalpot ini Austin Racing tapi yang impor. Suaranya kenceng banget. Cuma sebenarnya suaranya enak, cuma ini apa namanya? Gimana? Tenaganya. Tenaganya? Tenaganya kurang gara-gara aku harus nambahin dari header ditambah 3/4 yang pisah. Oh. Nah, itu gitu-gitu. nggak tahu ya, cuma dulu tak pikir mesinnya yang bermasalah, ternyata pengaruh knalpotnya. Soalnya aku ngerasa aku kan ada satu lagi unit ER awalnya pakai knalpot ini, kok ini tariannya enak, motornya tariannya enak banget. Begitu yang motor ini kok rasanya ngempos banget, ternyata begitu tak tuker knalpotnya sengaruh itu, ternyata gantian yang satunya ngempos. Oke. Karena berpengaruh sekali ya buat R6 knalpot ya. Kayak tenaganya ya, tenaga torsinya, torsi awal. Torsi awalnya ngaruh banget. Oke. Ya, jadi emang modifnya tuh kalau menurut ya tuh ini simple. Dia nggak terlalu apa ya, bling kacing-kacing. Cuman kalau dilihat, cakep pol teman-teman. Monokrom. Monokrom. Warnanya lebih ke monokrom ya. Ya kan? Tuh, nggak rame, nggak berisik, tapi cantik dan ganteng. Tuh, IR6N. Wow. Oh, double disc ya? Double disc brake? Double disc, bawaannya udah double disc. Double disc bawaan. Tapi nggak ganti keringannya? Enggak. Disc brake masih ori, kaliper juga ori. Udah cukup sih menurutku kalipernya top gitu. Cover bawah emang seperti itu? Cover bawah emang gitu, cuma ini kan ngeletek ini, nggak tahu ya cat apa ini. Catnya ngeletek. Emang paling favorit angle dari belakang, soalnya semok. Damn, look at this bro. Wah. Ternyata juga apa ya dibilang ya, sangat-sangat deskrip satu kata nih ganteng toh. Ganteng kan. Padet, keker. Banyak sih. Keker. Keker. Oke. Apa nih?
cek sound. Oh iya. Mbok iki sik direct sih. Oke, tadi kan sudah bahas modifanya dan kita belum dengar suara knalpotnya. Kita dengerin suara knalpotnya. Boleh di nggak usah digeber-geber sini teman. Jadi ini tuh tipis aja. ya berpikir sini di sepi tempatnya digali orang. Gak enak. Tuh, sebentar. Mending agak jauh ini. Soalnya nek deket suaramu aku Pecah. jadi Oke, yuk. Untuk Two Brothers PIR suaranya emang menggeligar itu sih. blar. Blair berpol. Klakson ya tadi? Klakson iya. Klaksonnya apa ya? Hila kayaknya. Hila. Oh Hila. Hila, klaksonnya Hila teman-teman. Hila double keong. Enggak keong ding ya? Ini apa ya maksudnya? Yang intinya ganti klakson Hila. Ini header knalpotnya full system apa tadi? Full system lab itu brother. Two Brother. Oh. Oke. Itu cakep banget. Sama mungkin ada sedikit baut-baut warna merah ini. Oh ini cuma ini sih. Bautnya sih baut biasa cuma ditambahin cover-cover. Ya anak modifan zaman dulu. Kenapa di zaman dulu? Bawaan dari motor sih, soalnya males nyopotnya. Ini kan juga soalnya warna merah. Jadi tak tambahin ya udah, ini tak biarin aja merah-merah. Oke. Wah. Yang penting warnanya kalau aku ini seragam. Selaras. Nggak berantakan, nggak campur-campuran. Nggak campur banyak. Betul. Oke. Jadi setelah kita ngobrol sama Didi, apakah masih worth it di tahun 2026 kalau teman-teman mau beli IR6 N ataupun F? Kalau worth it apa enggak ya sebenarnya tergantung orangnya ya, karena kan ya R6 sendiri ini sebenarnya umurnya juga udah lumayan tua ya. Dari 2012. Ini sih 2012. Tapi kan ada IR6 yang sebelum 2012. Ya ada terakhir kalau nggak salah generasi terakhir 2015 itu yang ABS. Yang warna kuning. Oh, kalau yang list Red Chassis. Red Chassis? Iya kayak Red Chassis juga hitungannya generasi terakhir. Ya mungkin kalau orang yang apa ya? Pikiran sih, maksudnya lebih prefer sama motor yang tahunnya muda tapi pengen ER tapi yang fresh gitu ya ambilnya tetap harus yang ABS. Cuma minusnya ya kalau ABS harganya jauh tinggi banget. Harganya lumayan jauh lah jalannya. Bisa 100-an Mas? Iya bisa 100. Apalagi yang kuning sama yang Red Chassis itu harganya bisa 100-an. Tapi emang cakepnya Red Chassis sih. Ya Red Chassis emang cakep sih, cuma ya itu kalau maksudnya dibanding sama ER6 yang tahun 2012, 2013 itu pasarannya kan sekitar 60-70 udah dapat. Kalau yang udah ABS tuh bisa sampai 80-90 ke atas, sampai 100 malah. Ya itu sih. Jadi tergantung orangnya. Kalau emang ya sama ini pertimbangannya biasanya orang tuh di harga segitu mending nambah dikit ambilnya ZX. Betul ya, itu juga jadi salah satu. Ya tergantung orang. Emang semua tuh tergantung orangnya sih. Kalau emang seneng suara ya udah ambil ZX nggak apa sih, nggak masalah ambil ZX. Cuma kalau IR ini kebanyakan biasanya yang suka touring atau suka maksudnya nggak terlalu mempermasalahkan suara yang dua sindernya katanya kayak Ninja. Karena nggak semahal ZX dapat mau gitu Len. Perawatannya murah lagi. Nah, perawatannya juga murah teman-teman. Maintenance-nya murah banget. Ini kalau aku langganan servis kan di Pak Condro itu biasanya servis ini tuh servis ringan ya. Servis ringan tuh paling 150 tapi tanpa oli. 100 sampai 150 tapi tanpa oli. Itu kalau sama oli ya 400 ya. Ya 300 400. 300, 400. Tergantung olinya apa. Cuma maksudnya olinya pun juga cuma butuh 2 botol. Nggak butuh 3 berapa lah. Biasanya kan mobil-mobil kan kebanyakan ya bukan banyak apa. Rata-rata butuhnya 3 liter lah, 3 oli 3 botol. Kalau IR nih bahkan ada yang bilang olinya tampungannya cuma 1,6 liter. Cuma kan aku sebenarnya kalau mau ngikutin itu ya sebenarnya mungkin aman-aman aja, cuma suaranya jadi kasar banget. Oh ya, jadi nggak halus ya suaranya. amannya ya minimal 1,8 lah. Kalau nggak ya sekarang 2 liter. Terus ada satu lagi teman-teman yang bikin lebih worth it lagi adalah
konsumsi bensinnya katanya hampir sama kayak 250 sih, dan bahkan lebih irit bisa. Ya. Tuh, jelaskan aja kali kalau bisa. Dulu waktu touring ke Bromo itu kan aku pakai IR, tapi IR bukan yang ini sih sebelumnya. IR itu aku bensin habis 500.000. Ada temanku naik MT25, bensinnya habisnya 550.000. Padahal cc-nya 250 sama 650. Ini bener-bener 650 cc moge beneran dan moge ajaib. moge aja konsumsinya bensinnya bisa lebih irit atau bahkan sama kayak 250 cc. Pertama turbo. Pertama aku ya. Jangan isi pertama teman-teman. Jangan. Pertama kan minimal. Pertama kan udah paling pas sih, soalnya pertama turbo panas banget ya. Oh iya ya pasti ya. Pertama kan sudah panas kalau itu. Kalau macet-macetan ya, tapi kalau lancar ya biasa. Oke. Wow. Damn. Oke. Jadi kesimpulannya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Kalau aku sih masih worth it ya, karena ya semua tergantung cari unitnya yang itulah, yang sehat-sehat aja. Yang sehat-sehat. Kalau nyari unit sabar aja, nanti kalau dapetnya yang sehat mesti bagus kok. Masih enak lah dipakai itu sebenarnya. Masih worth it banget. Iya betul sih, emang harus pintar-pintar nyari sih kalau misalnya moge yang umurnya lumayan agak tua ya teman-teman. Walaupun ini bukan tua sih tuh kan, cukup dewasa. Cukup dewasa umurnya. Dan dia pemula friendly dia. Moge entry level. Ya maksudnya dia kalau ditarik emang masih bisa kenceng, cuma dia masih bisa santai juga. Betul. Masih bisa ya. Kalau nggak full harus ditarik terus dibecek ya, terus. Kalau dibecek emang kenceng. Emang kenceng, hati-hati teman-teman, nggak pemula juga. Kalau naiknya santai ya udah bisa kayak 250 iritnya. Cuma kalau naiknya barbar ya nanti jadi boros juga motornya. Iya sih. Kan banding 16. Sama emang gasnya harus tangannya harus sekolah sih biar nggak boros banget. Betul. Dan ini juga ada eco mode-nya kok di R6 ini. Oh iya, di eco mode. Ini videonya lagi itu. Lagi menampilkan. lagi mode off. Ya, mode off. Tapi di Speedo ini ada ER itu ada eco mode-nya. Jadi kita misalnya gasnya ya tangannya harus sekolah sih. Tangannya sekolah gitu. Kalau eco mode jadi irit bisa 1:30. 1:30 teman-teman. Buset. Wow. Oke, mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau ngambil IR6N ataupun F ya. Ini udah paket ganteng untuk moge di Indonesia yang rata-rata harga mogenya cukup mahal ya kalau misalnya mau langsung yang 1.000 atau 600 ini, karena emang ya regulasi pajak di Indonesia sih. Ini entry harganya cukup sangat terjangkau. Mungkin videonya seperti itu teman-teman, buat edukasi dan juga sharing informasi ya. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau ada sesuatu yang mau tanyain, komen. Kalau kalian ada info sesuatu, komen. Dan juga jangan lupa share. Ini video buat menemani makan siang, pagi, dan malam. Di Ramadan tahun ini ya kita nonton. Ya karena Ramadan sore tau. Oh ya, sore tau ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Goodbye, see you in the next video. Bye.